Hello everyone, nice to see you again in this English time. I hope that you are doing great at home. Today we are going to learn about conditional sentences if type 3. But what is meant by if type 3? If tipe 3 adalah pengandaian yang bertentangan dengan fakta di masa lalu. Apakah maksudnya? Please check the examples. If I had studied hard yesterday, I would have gotten a good grade. Jika saya kemarin belajar giat, saya akan mendapat nilai bagus. Tetapi faktanya apa? Faktanya adalah I didn't study hard, so I couldn't get good grades. Jadi ini berandai-andai ya. Nah, jadi kenyataannya sekarang dia dapat nilai 30 ya. Nah, lalu berandai-andai. Seandainya dulu saya belajar, saya pasti dapat nilai 100. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya di masa lalu itu saya tidak belajar ya. Dan hal ini tidak bisa diubah lagi ya. Jadi seperti sebuah penyesalan ya, seandainya dulu begini maka begitu ya. Oke. If he had written the report, he would have made a great presentation. Jika dia sudah menulis laporan, dia akan membuat presentasi yang bagus. Tetapi faktanya apa? Faktanya adalah he didn't write the report, so he couldn't make a great presentation. Jadi ini seandainya dulu, nah dia itu membuat laporan, dia pasti akan membuat presentasi yang bagus. Tetapi faktanya, nah di masa lalu itu dia tidak membuat laporan. Nah, inilah yang dimaksud dengan bertentangan dengan fakta di masa lalu. Dan ini masa lalu itu sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi ya hanya berandai-andai saja. Oke. Oke, now this is the pattern of if type 3. Nah, ini polanya dari tipe ketiga ya, if tipe 3, yaitu if plus subject plus had verb 3, lalu untuk resultnya ada subject plus would have plus verb 3. Nah, kita masukkan contoh tadi ke dalam polanya ya. Nah, di sini if I had studied hard. Nah, had, studied, had dan verb 3. Berikutnya, I would have gotten a good grade. Nah, di sini ada would have dan verb 3. Lalu kalimat kedua, if he had written the report. Nah, di sini polanya ada had dan verb 3. Lalu, he would have made a great presentation. Nah, di sini would have dan verb 3. Lalu bagaimanakah posisinya? Nah, untuk posisi if clause boleh ditaruh di depan ataupun di belakang ya. If I had studied hard, I would have gotten a good grade. I would have gotten a good grade if I had studied hard. Kedua kalimat ini maknanya sama ya. Perhatikan di sini untuk bagian if-nya ada di depan. Jika dipindah ke belakang maka harus dipindah semuanya ya, satu kelompok itu ya, tidak boleh dipisah-pisah. If he had written the report, he would have made a great presentation. He would have made a great presentation if he had written the report. Kedua kalimat ini maknanya sama ya. Hanya di sini if-nya ada di depan. Nah, jika dia dipindahkan ke belakang maka harus satu kelompoknya ya, tidak boleh diganti-ganti pasangannya. Oke. Nah, oke. Now it's time to practice. Change the words in brackets into suitable if type 3.
Ubahlah kata-kata di dalam kurung sesuai dengan pola if tipe ketiga. Nah, untuk bagian ini kalian harus teliti ya, polanya itu bagaimana ya. Oke, how is it? Can you do all the numbers? That's great. Nah, jadi if tipe 3 adalah pengandaian yang bertentangan dengan fakta di masa lalu. Jadi ini kita berandai-andai, seandainya dulu begini maka begitu ya. Jadi ini semacam penyesalan ya, karena ya kehidupan ini kan nyata ya, bukan fiksi ya. Jadi kita tidak bisa mengubah fakta di masa lalu. Nah, apakah kalian punya penyesalan? Ya, mungkin ada ya, walaupun sedikit. Nah, oleh karena itu, bila kalian ingin melakukan sesuatu, pastikan kalian sudah memikirkannya dengan baik. Apakah itu berakibat baik untuk kalian ataukah buruk ya, supaya nanti jika sudah terjadi kalian tidak menyesal ya. Okay, so that's our lesson for the day. Then I'll see you next time. Goodbye.